Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam olahraga jaya. Perkenalkan, nama saya Rio Wardani, Magister Pendidikan, NIDN 1129039103. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Pendidikan Jasmani Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas PGRI Pontianak. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di bidang pengajaran. Tujuan video ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu pembelajaran senam dengan meliputi prinsip DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun poin-poin yang akan saya sampaikan mencakup yang pertama, identitas mata kuliah, yang kedua, deskripsi mata kuliah, yang ketiga, capaian pembelajaran mata kuliah, yang keempat, mata pelajaran atau materi pembelajaran, yang kelima, sistem penilaian, yang keenam, sistem dan metode perkuliahan, yang ketujuh, sistem penugasan, yang kedelapan, video proses pengajaran. Untuk poin yang pertama, yaitu identitas mata kuliah, yaitu mata kuliah pembelajaran senam merupakan mata kuliah teori dan praktek dengan kode mata kuliah yaitu MWP 410624. Mata kuliah ini tersaji di semester 1 atau di semester ganjil dengan status wajib dengan bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah ini merupakan mata kuliah pembelajaran senam yang membekali mahasiswa dengan pengetahuan teoritis dan keterampilan mengenai konsep teknik dasar serta pendekatan pembelajaran senam. Untuk CPMK, ada 5 CPMK pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama, penguatan mahasiswa terhadap kurikulum dengan mengintegrasikan pengetahuan teori pembelajaran senam dan praktik dalam pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa memiliki inovasi pembelajaran senam dan memperbanyak sumber belajar dengan menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, mahasiswa memiliki kemampuan dalam pengelolaan kelas. Yang keempat, mahasiswa mampu membuat atau memanfaatkan media pembelajaran. Yang kelima, mahasiswa memiliki metode pengajaran dalam proses pembelajaran. Yang keenam, yaitu materi pembelajaran. Dalam materi pembelajaran di sini mencakup yang pertama yaitu conditioning atau pendalaman materi, yang kedua mengguling ke depan, yang ketiga mengguling ke belakang, yang keempat meroda kanan, yang kelima meroda ke kiri, yang keenam yaitu sikap kayang, yang ketujuh sikap lilin, yang kedelapan headstand, yang kesembilan handstand, yang ke-10 itu loncat kangkang, yang ke-11 yaitu lompat harimau. Untuk sistem penilaian yaitu ada penilaian per indikator. Yang pertama yaitu aktivitas partisipatif yaitu mencapai bobot 10%, kemudian hasil proyek yaitu 15%, yang ketiga yaitu tugas yaitu 15%, kemudian ada berbentuk kuis yaitu 5%, kemudian UTS 25%, UAS 25%. Kemudian untuk sistem dan metode perkuliahan, yang pertama yaitu muncul di pertemuan kedua yaitu pendalaman materi. Untuk sub CPMK di sini mahasiswa memiliki pengetahuan materi dan rangkaian gerak pembelajaran senam. Untuk penilaian indikator di sini ada pendalaman materi, kemudian penilaian kriteria di sini yang pertama ketepatan, yang kedua penguasaan, kemudian ada kesesuaian tema. Untuk penilaian dan bentuk tes yaitu yang pertama pengerjaan soal secara tertulis atau esai. Bentuk pembelajaran di sini yaitu secara luring, kemudian metode pembelajaran menggunakan evaluasi dengan estimasi waktu yaitu 2 kali 50 menit atau 100 menit. Kemudian untuk di pertemuan ketiga yaitu masuk ke dalam materi mengguling ke depan. Sub CPMK di sini yaitu mahasiswa memiliki keterampilan gerak dasar mengguling ke depan. Penilaian indikator yang pertama keterampilan gerak dasar,
yang kedua penggunaan media pembelajaran. Untuk penilaian kriteria di sini ketepatan penguasaan kesesuaian tema dengan penilaian bentuk tes yaitu praktek gerak dasar. Bentuk pembelajaran secara luring, metode pembelajaran yaitu metode inquiry dengan estimasi waktu 2 kali 50 menit atau 100 menit. Untuk sistem penugasan, jenis tugas yaitu berbentuk project based learning. Bentuk tugas yaitu membuat video pembelajaran senam menggunakan metode inquiry. Tujuannya yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep pembuatan video pembelajaran senam. Yang kedua, mahasiswa mempraktekkan gerak dasar yang sudah ditentukan. Yang ketiga, mahasiswa menjelaskan langkah-langkah cara melakukannya dengan mempresentasikan di depan kelas. Yang keempat, mahasiswa memahami metode pembelajaran. Untuk deskripsi tugas, yang pertama yaitu pembuatan video pembelajaran senam melalui metode inquiry dengan dibagi menjadi beberapa kelompok dan tema yang sudah ditentukan. Yang kedua, mempraktekkan gerak dasar senam dan menjelaskan langkah-langkah cara melakukannya dengan mempresentasikan di depan kelas. Bentuk dan format luaran yaitu media pembelajaran berupa video dan slide presentasi. Kemudian untuk indikator penilaian tugas, yang pertama yaitu kesesuaian materi yaitu berupa 30%. Kemudian yang kedua kreativitas sebesar 30%. Yang ketiga penyampaian atau presentasi di depan kelas sebesar 30%. Yang keempat ketepatan waktu mengumpulkan tugas sebesar 10%. Untuk masa penugasan yaitu mahasiswa diberikan batas waktu selama 1 minggu. Selanjutnya saya akan menampilkan video proses pengajaran mata kuliah pembelajaran senam. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat ya? Oke, berarti kalau Anda hari ini mengatakan sehat, berarti hari ini siap menerima materi untuk hari ini. Oke. Jadi, mata kuliah apa kita? Senam ya, pembelajaran senam. Nah, untuk di pertemuan pertama ini, kita akan pendalaman materi tentang pembelajaran senam ya, terkait sarananya, kemudian apa itu senam dan apa saja gerakan-gerakan yang ada di dalam senam lantai. Oke, sebelum ke materi, saya ada menyampaikan sesuatu nasihat ya kepada Anda mahasiswa ya. Ribuan mil perjalanan dimulai dari satu. Anda masuk di kampus ini berarti Anda memulai langkah dari awal ya, bahwa Anda akan dipersiapkan untuk menjadi guru ya, khususnya adalah guru pendidikan jasmani ya. Kemudian di tingkat S1 ini Anda akan menempuh waktu selama 4 tahun ya. Nah, artinya langkah dari awal ini berarti Anda sudah punya target 4 tahun yang akan datang. Sekarang 2025, berarti 2029 Anda harus lulus dengan membawa ijazah S1. Oke, itu yang harus Anda tanamkan. Nah, untuk rangkaian gerak senam lantai ya. Jadi di mata kuliah pembelajaran senam ini ya, khususnya di senam lantai, ada 10 gerakan yang akan Anda praktekkan nanti ya. Yang pertama itu adalah roll depan. Yang kedua roll belakang ya, atau mengguling ke depan atau mengguling ke belakang. Yang ketiga meroda kanan, yang keempat meroda dengan kiri ya. Yang kelima adalah sikap kayang dulu ya. Yang keenam baru sikap lilin. Yang ketujuh headstand. Yang kedelapan handstand. Yang kesembilan lompat harimau. Yang terakhir itu lompat kangkang
Ya, jadi nanti di semester ini Anda akan mempelajari 10 gerakan ini khususnya di senam lantai. Nah, terakhir saya ada pesan ya. Ada salah satu kutipan yang sangat lucu ya, tapi ada memiliki makna, yaitu dari Maerot ya. Pesan dari Maerot ini apa? Ingat, semua yang besar dulunya kecil. Ya, tidak ada orang yang lahir langsung mencapai sukses. Tidak ada orang lahir yang langsung tumbuh besar. Semuanya berawal dari kecil. Ya, artinya ada beberapa tadi proses yang akan Anda lalui. Ya, maka dari itu, ketika Anda ingin mencapai kesuksesan itu, ya, Anda akan banyak mengalami rintangan yang akan Anda hadapi. Oke, nah, menghadapi ini tentunya Anda harus butuh kesabaran, ya. Nah, untuk materi senam ya sampai di sini. Oke, baik. Jadi materi senam lantai sudah selesai, ya. Saya buka sesi pertanyaan. Ada pertanyaan dari mahasiswa, silakan. Oke, baik. Bak. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Reza. Yang ingin saya tanyakan tentang tahapan-tahapan dalam roll depan Pak. Mungkin untuk tahapan-tahapan guling ke depan, roll ke depan, biar kami para mahasiswa mengetahui tentang teori awal tentang guling ke depan Pak, ataupun roll ke depan. Oke, bagus pertanyaannya dari Muhammad Reza ya. Jadi dalam pembelajaran senam lantai ya, dari semua gerakan 10 gerakan ini ya, tiap-tiap gerakan itu memang memiliki tahapan ya. Mengguling ke depan, mengguling ke belakang, meroda kanan, meroda kiri, dan seterusnya. Semuanya masing-masing memiliki tahapan ya. Untuk mengguling ke depan itu ada 4 tahapan. Oke. Yang pertama nanti ya, ada matras ya. Kita berdiri di atas matras ya, pandangan lurus, kaki lurus, pandangan ke depan. Oke. Nah, sesudah itu yang pertama ya, Bang ya. Yang kedua, kemudian badan condongkan atau jatuhkan ke depan ya. Jadi tangan nanti menyentuh matras, kemudian kepala bagian atas ini menyentuh matras. Oke, itu kedua. Yang ketiga, dilanjutkan dengan mengguling ke depan. Ya, nanti mengguling ke depannya, menjatuhkan badan ke depan dengan sedikit dorongan dari kedua kaki. Oke, terakhir yang keempat, nanti posisinya jongkok dengan tangan lurus. Pandangan juga ke depan. Ya. Nah, ini saya jelaskan secara teori. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita langsung praktek ya. Beberapa gerakan itu ya, salah satunya kita mempraktekkan mengguling ke depan dulu, karena itu adalah gerak dasar utama dari pembelajaran senam lantai ya. Jadi ada 4 tahapan tadi begitu ya. Bang Reja, gimana, sudah terjawab? Sudah ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari yang lain? Oke, tidak ada ya. Nah, saya sudah memberikan materi ya barusan ya. Nah, selanjutnya saya ada sedikit soal ya yang akan saya berikan ke Anda terkait materi ini. Jadi silahkan nanti Anda menjawab sendiri dengan apa yang sudah saya jelaskan. Bisa dipahami ya? Oke. Kasih ke belakang. Oke, baik. Jadi untuk mata kuliah hari ini ya sudah selesai ya. Tapi sebelumnya saya ingin absensi kehadiran dulu ya. Oke, saya absen. Benedictus.
Mana Benediktus? Oke, Fahrul. Terima kasih pertemuan hari ini ya. Pesan saya selalu jaga kesehatannya ya. Insya Allah minggu depan semua dalam keadaan sehat. Kita bertemu mata kuliah pembelajaran senam. Kita langsung praktek ya. Kita praktekkan dulu. Salah satunya itu mengguling ke depan dulu. Itu adalah gerak dasar dari pembelajaran senam lantai. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan hari ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, seluruhnya siap, gerak. Setengah lancang kanan, gerak. Tegak, gerak. Oke, sebelum mulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi. Salam olahraga. Oke, sebelumnya terima kasih Anda sudah hadir di pertemuan hari ini ya. Jadi seperti janji saya kemarin ya, kita pendalaman teori. Hari ini kita praktek tentang mengguling ke depan ya. Nah, sebelum dimulai kegiatan hari ini, kita pemanasan terlebih dahulu. Oke. Oke, kepada Reza, saya persilakan pimpin pemanasan ke depan. Siap, gerak. Tangan kanan gerak. Geser ke tiga, gerak. Tidak kanan gerak. Tangan kanan gerak. Kanan. Gerak, gerak. Ada sini. Gerak. Oke, nanti mulai dari mana? 1 kali 8. Tangan dimulai. 1, 2, 3, 4. Oke, baik, terima kasih Reza. Silakan kembali ke tempat. Oke, sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Benediktus, Farul, Maria, Hendika, Karoma, Gregorius, Rizky Ramadan, Yohana. Oke, perhatikan. Barisan yang sebelah kanan saya, hadap kanan, gerak. Hadap kanan. Barisan yang kiri saya, hadap kiri, gerak. Oke, perhatikan ya semuanya. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya ya, ada pertanyaan dari Reza ya, ada berapa tahapan. Oke, saya akan mencontohkan. Jadi ada 4 tahapan dalam melakukan mengguling ke depan. Yang pertama ya, nanti Anda start mulainya dari sini ya. Berarti saya contohkan dari sini ya. Oke. 1 ya. 2, letakkan kepalanya, boleh nungging ya. 3. Paham? Oke, semuanya melakukan dari posisi sana ya. Kemudian nanti melakukan pendaratan di sini. Setelah sampai di sini, Anda melakukan lagi ya sampai berakhir di tempat semula. Ikuti aba-aba dari peluit saya. Oke? Ya, semuanya hadap ke depan. Berdiri di atas matras. Letakkan kepalanya di atas matras. Oke, menungging. Tiupan 2 kali, kalian langsung mengguling dan posisi jongkok. Oke, good. Nah, balik badan, putar badannya. Oke, kembali ya. Sekarang kembali ke tempat.
Oke. Oke, dah perhatikan ya. Jadi nanti yang pertama sama seperti awal, posisi start dari sini ya. Ya. Nanti saya tiup peluitnya, kemudian temannya teman pasangannya nanti dibantu kawannya. Jadi anggaplah Anda itu sedang mengajarmu murid ya, dengan pendekatan gitu ya. Oke, saya berikan contoh ya. Oke, satu, posisi siap, berdiri dulu. Satu, siap. Dua, letakkan kepalanya ya, teman pasangannya bantu. Tiga, bantu dorong. Oke, paham? Fluid pertama, berdiri, letakkan kepalanya. Oke, yang teman membantu ya. Oke, jongkok lagi, posisi jongkok, letakkan kepalanya. Oke, ganti, switch. Dari sana kembali ke tempat semula nanti. Siap, di atas matras. Letakkan kepalanya. Oke, jongkok. Agak mundur. Yang terlalu maju agak mundur. Oke. Letakkan kepalanya. Oke, cukup. Oke, baris seluruhnya. Siap, gerak. Oke, rentangkan tangan, gerak. Rentangkan tangan. Yang tengah diam, kiri kanan gerak. Tegak, gerak. Oke, hadap kiri, gerak. Rentangkan tangan, gerak. Yang di sini diam, yang belakang geser, ya. Tegak, gerak. Hadap kanan, gerak. Oke, calling down, ya. Kaki kanan, silangkan ke samping. Oke, ayunkan tangannya. Ya, mulai. Saya tiup fluid sekali lagi, ganti, silang kakinya. Silang, ganti. Tegak, gerak. Oke, mahasiswa silakan duduk. Oke, gimana materi hari ini? Bisa Anda cermati ya? Paham ya? Jadi ada memang 4 langkah dalam melakukan mengguling ke depan. Oke. Nah, sebelum saya bubarkan, ada pertanyaan dari mahasiswa, silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Puja Darayanti dengan NIM 41221012. Pertanyaannya, Pak, jika kami menjadi seorang guru nanti, sedangkan murid belum bisa melakukan materi senam lantai ataupun salah satu senam lantai yang mereka ketahui, bagaimana, apa yang harus kami lakukan? Oke, bagus pertanyaan dari Puja ya. Jadi ada pertanyaan dari Puja, jika nanti Anda menjadi guru ya, kemudian ada siswa yang tidak bisa melakukan salah satu gerakan ya. Nah, bisa Anda terapkan yaitu dengan metode inquiry. Apa itu metode inquiry? Metode inquiry itu adalah cara pembelajaran dengan membimbing siswa sehingga siswa itu berani bahkan bisa melakukan mandiri. Ya. Jadi siswa itu harus kita bimbing. Berikanlah sentuhan kepada siswa. Nah, kenapa tadi saya suruh Anda berpasangan berdua? Itu yang dinamakan dengan metode inquiry.
Ya. Jadi Anda berpasangan, satu berproses atau beranggapan menjadi guru, satu seperti siswa. Nanti siswanya melakukan, tidak bisa Anda mendekati siswa atau membimbing siswa, ya. Kemudian diarahkan gerakannya, kalau ada yang tidak bisa dibantu. Jadi meminimalisir siswa itu takut, ya, supaya tidak takut untuk melakukan gerakan tersebut. Oke? Itu yang dimaksud dengan namanya metode inquiry. Oke, paham? Puja, sudah terjawab ya? Oke, ada lagi pertanyaan dari yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, berdiri. Oke, seluruhnya siap, gerak. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya. Jaga kesehatan Anda. Kemudian pulang ke rumah hati-hati dalam membawa kendaraan. Oke? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam olahraga. Oke. Ya, silakan barisan bubar. Demikian video proses pengajaran pada mata kuliah pembelajaran senam. Semoga menjadi pertimbangan baik untuk proses pengajuan sertifikasi dosen 2025. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.